Ya, pemirsa, kita akan pantau seperti apa arus mudik hari ini. Ada jurnalis Metro TV Rudio di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan ada Nurul Zenita di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, kita ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Rudio, bagaimana mobilitas penumpang pada siang hari ini, terutama satu hari jelang Lebaran di Bandara Suta? Selamat siang Egan dan juga Marcel. Pada H-1 Hari Raya Lebaran Idul Fitri, situasi dan kondisinya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta kami memantau memang masih terlihat adanya penumpang yang sedang mengantri di counter check-in di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun situasinya saat ini jika dibandingkan dengan H-4 Hari Raya Idul Fitri kemarin yang jatuh pada tanggal 6 itu memang kondisinya sudah cukup menurun. Dari data yang berhasil kami himpun, baik dari Terminal 1, 2, ataupun 3 keberangkatan, total penumpang yang akan berangkat ataupun meninggalkan kawasan Jabodetabek dan sekitar kawasan Jabodetabek ini ada sebanyak 71.833 penumpang dan juga ada 487 penerbangan yang akan membawa penumpang ke luar wilayah Jabodetabek dan juga sekitar Jabodetabek. Nah, kalau kita melihat tren penumpang yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tidak hanya mereka yang akan melakukan perjalanan ataupun mudik Lebaran, namun justru mayoritas penumpang ini akan menghabiskan waktu libur Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Senin hari ini atau kurang lebih berjalan selama kurang lebih 2 pekan. Hal ini bisa dilihat dari destinasi ataupun kota favorit yang menjadi tujuan dari penumpang pesawat, yaitu menuju ke Denpasar, Bali nomor satunya, baik dari Terminal 1, 2, dan 3, kemudian urutan kedua yaitu Surabaya, dan juga akan menuju ke Medan serta Padang. Nah, kalau kita melihat juga mobilitas daripada penumpang, kami juga melihat pengamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terlebih di Terminal 3 kami melihat memang ada sejumlah pengaman ataupun petugas bandara yang cukup ditambahkan untuk membantu para penumpang yang akan melakukan check-in ataupun masuk ke area boarding. Dan untuk menunjang keamanan serta kenyamanan dari penumpang internasional Soekarno-Hatta, dari pihak Angkasa Pura II ini sudah menyiagakan posko pengamanan terlebih di Terminal 1B. Di mana untuk Terminal 1B untuk poskonya ini sudah ditambahkan sejumlah fasilitas seperti monitor dan juga pemantau CCTV. Tidak hanya pemantau CCTV untuk memantau penumpang yang ada di area Terminal 1, 2, dan 3 ataupun di area bandara, namun juga CCTV ini juga terpantau di kawasan ataupun di sekitar kawasan lalu lintas Bandara Soekarno-Hatta, sehingga dilihat juga mobilitas daripada kendaraan baik roda 4 untuk kendaraan pribadi ataupun kendaraan roda 4 dari minibus dan juga bus itu sendiri. Untuk pemantau monitor ini juga disiagakan untuk pemantau radar penerbangan, juga pemantau cuaca dan juga jadwal penerbangan, sehingga selama 24 jam dari pihak Bandara Soekarno-Hatta ini tidak hanya memantau mobilitas daripada para penumpang saja, namun juga mobilitas daripada penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian Marcel dan juga Egan yang bisa kami laporkan dari Soekarno-Hatta. Kembali ke Anda. Baik, dari Bandara Suta kita ke Pelabuhan Merak, ada Nurul Zenita di sana. Nurul Zenita, sepanjang apa antrian kendaraan yang berada di belakang Anda dan seperti apa arus mudik di sana? Egan dan juga Marcel, di satu hari menjelang Lebaran ini memang masih ada antrian di Pelabuhan Merak, Banten, baik itu di terminal reguler maupun di terminal eksekutif. Meski masih banyak antrian, tapi antrian ini tidak sepanjang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang mana untuk puncak arus mudik 2024 di Pelabuhan Merak, Banten ini terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu lalu. Dan puncaknya yang terbanyak kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten ke Pelabuhan Bakaheni, Lampung ini ada pada hari Minggu lalu. Dan PT ASDP Indonesia Ferry juga mencatat untuk tiket penyeberangan ferry dari Pelabuhan Merak, Banten ke Pelabuhan Bakaheni, Lampung ini sudah habis terjual sampai dengan tanggal 15 April mendatang. Dan jika kita lihat dari hari-hari sebelumnya, Egan dan juga Marcel, ini memang sempat ada kepadatan dan juga kemacetan yang cukup panjang di jalanan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten.
Banten ini. Dan ada beberapa alasan yang menyebabkan jalanan ini cukup macet dan kemacetannya ini cukup panjang. Salah satunya adalah banyak pemudik yang belum memiliki tiket namun sudah melakukan perjalanan dari rumah menuju ke Pelabuhan Merak Banten, dan ini menyebabkan adanya kemacetan yang cukup panjang dan juga adanya penumpukan kendaraan di jalanan. Dan dengan adanya kemacetan itu, pihak kepolisian juga menerapkan delay system, yang mana delay system ini adalah penyekatan kendaraan di beberapa titik, yang mana tujuannya dari delay system ini adalah untuk menghindari atau agar di Pelabuhan Merak Banten ini tidak terjadi penumpukan kendaraan yang begitu berarti. Dan juga selain itu, Egan dan juga pemirsa, untuk sekarang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, spesifiknya pada hari-hari puncak pada hari Sabtu dan juga hari Minggu lalu ini, untuk jalanan menuju ke Pelabuhan Merak saat ini sudah cenderung ramai lancar, bahkan cenderung lenggang, terutama pada pagi hari tadi. Namun kendaraan ini dapat saya sampaikan sudah cukup meningkat pada siang hari, namun masih cukup terkendali. Selain itu ada kendala lain yang dirasakan oleh para pemudik, yaitu mereka ini kemarin terutama pada hari-hari puncak terkena macet dan mengakibatkan mereka ini telat untuk masuk ke dalam kapal dan menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni Lampung. Namun untuk kasus ini para penumpang ataupun pemudik masih tetap bisa, karena ini adalah kasus major dan bukan alasan yang mengada-ngada. Jadi mereka masih tetap bisa masuk ke dalam kapal dan menyeberang ke Pelabuhan Bakaheni Lampung di atas disreksi dari PT ASDP Indonesia Ferry. Untuk sementara itu, saya kembalikan ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.